Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak Bahwa, kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Nurfadlia SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Yang kedua, dimensi kurikulum. Yang ketiga, peranan kurikulum. Dan yang keempat, fungsi kurikulum. Materi pertama yaitu konsep dasar kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang satu dan lainnya berbeda, dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis yang berbeda-beda. Walaupun ada kesamaan satu fungsi, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi kedua yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi kurikulum sebagai suatu ide. Dimensi ini biasanya dijadikan langkah awal untuk pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat. Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, dan konstruktif, sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional. Pemilihan ide-ide pada akhirnya akan dipilih dalam sebuah pertemuan konsultatif berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tinggi. Yang kedua, dimensi kurikulum sebagai rencana. Biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertentu. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya yang bisa dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan dari dimensi kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai suatu ide harus mengikuti pola dan ketentuan-ketentuan. Kurikulum sebagai rencana banyak mengalami kesulitan karena ide-ide yang disampaikan terlalu umum dan banyak yang tidak dimengerti oleh para pelaksana kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini memiliki kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau sering disebut dengan real kurikulum. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. Antara ide dan pengalaman mungkin sejalan, tetapi mungkin juga tidak. Kurikulum harus dimaknai dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil, yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Materi ketiga yaitu peranan kurikulum. Menurut Umar Hamalik 1990, kurikulum sebagai suatu pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan mengemban 3 peran, yaitu 1. Peran konservatif. Di sini kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial yang dituntut untuk mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Karena itu, pendidikan pada hakikatnya berfungsi pula menjembatani antara siswa dan orang dewasa di dalam proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kritis, kompleks. Disinilah peran kurikulum turut membantu proses tersebut. Yang kedua yaitu peran kreatif. Sekolah memberikan tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis, yang selalu mengalami perubahan. Dalam rangka ini, inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. 3. Peran kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai
memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai mana yang baru, yang mana yang harus dimiliki anak peserta didik. Dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Ketiga peran kurikulum tersebut tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Materi terakhir yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.